Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa sa'iril alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi an-nabiyil ulumi wal hikam. Ma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada kulli muslimin wa muslimatin sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-karamun muhtaramun para jamaah pengurus Mistaqlil Ilmi, antaranya ada Sudirman Syah, Satiri, Ferdian Abdul Razak, orang terkenal yang jaga istiqomah Pak Ujang, dan juga Pak Henry, Syebul Bait, Daifah, Telfa, Sudah, dan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita sama-sama kembali hadir bersilaturahmi bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan suatu dan kondisi yang kurang memungkinkan untuk kita istiqomah. Kita melaksanakan ajaran perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita meninggal baru berhenti menuntut ilmu. Salawat salam disampaikan keharibaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taulah keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya setia akhir zaman. Ada awali dan baca zikir yang lainnya niatkan bersama. Ya, tentu untuk menunjang kita situasi pandemi saat ini, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita takut kepada makhluk, berarti kepada Khalik yang kita takut. Makhluknya akan sirna, ya, lambat laun akan sirna tervirus, tapi yang tetap abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang takut hanya kepada Allah. Allah ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, baik di sini majelis taklim, di luar majelis taklim, dimanapun kita berada, kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal mati nggak perlu kita takuti. Siapapun manusianya, apapun jabatannya, pangkat kedudukannya, sudah sampai aja pasti dia akan mulai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, mati. Gak ada manusia yang nggak mati. Kalau sudah ditakdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari sama-sama baca Fatihah. Jadi biasanya dari Mansa sudah kita Eka Sulaiman yang dirawat di rumah sakit, juga keluarga dari Pak Jamal Sakir, Hasan dan yang lainnya, Haji Pak Ismail Usman juga yang sakit, dan juga semua saudara kita yang sehat yang sakit. Dan karomah Fatihah mujizat Fatihah biniatus syifa simardana madon syifaan ajilan nakmir rahmatil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sungguh beruntung kita sebagai manusia yang mengatakan yang selalu menempatkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu lima amil badal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai selalu mengatur waktunya, memanage waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sehat, waktu ada, isi waktu kita. Isi kerjaan kita, perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kita termasuk orang yang rugi. Ya, banyak kita firman Allah wal asri wal fajr dan lainnya banyak. Kerugian-kerugian buat kita banyak. Oleh karena itu, kita isi supaya manusia enggak rugi. Ya, sisa umur kita ini kita selalu mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya di setiap bulan terakhir kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ialah alamatun hubballah, alamat, ciri, tanda identitas cinta kepada Allah. Aksiru zikri, banyak berzikir, banyak menyebut pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kaya susah, ingat Allah. Nanti Allah ingat kita. Ya fazkuruni azkurukum washkuri wala takun, ingat. Ya kamu ingat Allah, pasti Allah ingat kita. Dimanapun kita berada, Allah ingat kita. Ya nanti kita baca zikir tadi dengan baca kalimat-kalimat yang thayyibah, yang merupakan sedekah buat kita sekalian, bukan materi. Ya, jadi bukan hanya dengan duit, tapi kita dengan ucapan yang baik. Kalimat yang baik adalah sedekah. Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Di antaranya kita baca tahlil, baca tasmiyah, basmalah. Itu yang banyak fadihnya buat kita sekalian. Di mana Nabi kita Muhammad SAW banyak keutamaan tentang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, banyak faedahnya. Tahwil kaul ais itu Imam Suyuti terangkan banyak pada di antaranya. Ya, orang yang baca kul bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min zunubi zarratun. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali, lam yabqa min zunubi, tidak tersisa, tidak tertinggal, min zunub, bukan satu dosa, dosa-dosanya zarratun, meskipun sebesar zarrah, molekul atom, nggak ada lagi. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan yang lain, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafurallahu min zunubihi. Yang membaca bismillah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dianggap ringan, dianggap sepele itu bismillah, tapi pahalanya luar biasa si Allah Subhanahu wa taala, dahsyat. Itu murahnya rahimnya Allah kepada kita. Cuma baca bismillah, udah susah bismillah. Gampang, ringan buat kita. Tapi banyak mengandung pahala ganjaran buat bekal kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu. Yang kita baca itu pahalanya, itu yang buat menggembirakan kita, membahagiakan kita, menyenangkan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang positif yang kita baca. Di antaranya yang kita anggap sepele, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berilmu, dia megang air, dia pegang gelas, pegang makanan dengan tangan kanan. Gak ada ilmunya. Dia tentang lapar, apain makan tangan kiri, ya tangan kanan. Kul bil yamin, makanlah dengan tangan kanan. Diambil tangan kanan. Jadi dengan tangan kita, cara kita peroleh tuh makanan, tuh gelas, tuh air, tuh makanan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Satu dengan kanan tangan, kasih pahala satu. Kita baca basmalah, dapat pahala dua. Pahala dua. Setelah kita pegang tuh air, jangan kita tiup, meskipun dia panas. Jangan bernapas lagi minum. Jangan bernapas. Dapat apa? 3 pahala. 3 pahala. Juga minum, ya 3 kali tegukan. Jangan langsung gelas habis. Ya 1 kali boleh cakep, 2 kali cakep, 3 kali cakep. Tuh berapa tuh? 4 pahala tuh. 4 pahala. 4 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita kenyang minum, kita alhamdulillah, 5 pahala tuh. 5 pahala. Kalau makan, kalau minum jangan diri. La yasrabanna qaiman. Ya, janganlah kau minum makan sambil berdiri.
Tuh, udah berapa? 6 pahala baru bismillah doang tuh. Dan pegang gelas tangan kanan, jangan bismillah, makan garet job, ya 3 kali teglukan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka minumnya sambil duduk tuh, baru bismillah doang tuh, udah 6 pahala ganjaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Pak yang ada ilmunya, kalau nggak ada ilmunya, membat aja udah. Membat aja udah tuh. Jadi yang masuk ke perut kita, ke rongga kita, ke badan kita kurang berkah, kurang berkah karena ada yang bantuin setan. Kalau kita tak baca basmalah, oh insya Allah jadi berkah. Tetapi kita Muhammad SAW kullu amrin zibalin yaulifi bahwa aqta, setiap satu yang baik kita makan berbuat ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ucapkan bahwa aqta, pekerjaan itu, perbuatan itu yang kita makan, kita kerjakan bahwa aqta, kurang berkah, tidak ada berkahnya. Kalau nggak berkah nggak enak kita. Ya kita minta harta yang banyak, ribuan kasyuran mubarakat, tapi nggak berkah, nggak enak. Gajian sebulan, 2 minggu, seminggu habis, 3 hari habis, karena nggak berkah. Padahal gajinya puluhan juta. Tapi kalau nggak berkah, belum sebulan udah habis, seminggu udah habis, udah bingung lagi dia, celeng lagi dah. Kenapa? Tuh tidak ada keberkahan. Balik kita berkah, masya Allah, alhamdulillah. Ya belum ada, belum habis di kantong kita, udah apa lagi? Datang lagi ziyadatul khair di kantong, belum ada, datang lagi tuh amplop, datang lagi tuh duit, tuh datang lagi tuh rokok, ada haji tuh rezeki, belum habis ya di kantong, belum dibawa bantal. Masih ada di kantong kita, berkah namanya. Yang kita minta harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enak kita merasa apaan, cukup terus. Nah itu baru bacaan bismillahirrahmanirrahim 1 kali, boleh kita baca 3 kali, 10 kali, luar biasa, luar biasa ya. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim tuh ijaz syaitan, katanya syaitan itu apaan? Hancur, seperti hancurnya timah di neraka, masya Allah ya. Kalau zanubul rasul ala nar, jadi seperti timah ya yang hancur di api neraka, lumer itu setan. Jadi kita setiap waktu membaca basmalah, setan nggak ikut campur sama kita. Kenapa? Lumer dia, terbakar dia, hancur dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Yang penting apa? Yakin dengan bacaan itu ya. Jadi kata Nabi, ada orang yang mengamalkan bismillah bisa jalan di atas air, beku tuh air, dia yakin, diamalkan ya. Kemarin kalau hujan banjir mulu, mau ngaji jangan datang mulu banjiran, kata gurunya tolong kau amalkan bismillah, amalkan bismillah. Gurunya yakin, ya muridnya yakin, diamalkan tuh bener, bisa jalan di atas air, nggak ketinggalan ngaji terus ya. Nah gurunya kurang yakin, cemplung, kelelep. Yang penting yakin, penting ya yakin dengan suatu bacaan bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Kita ini habis majlis dah nih, habis satu majlis kita diri nih, jazakuntum kiamat kita diri, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Itu semua orang yang mau menggibahkan kita, menceritakan kita, kejelekan kita, ditutup mulut oleh malaikat, disumbat oleh malaikat ya. Kita bubarnya ntar kita baca diri bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, itu doa. Jadi orang yang menjelekin kita, yang menggibah kita, keaiban kita, membuat keaiban kita, akan ditutup mulutnya oleh malaikat. Masya Allah. Mau nggak? Mau ngamalin.
ngamalin. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalau kita baca, kita amalkan, gak ada orang yang akan menceritakan kejelekan kita, gak akan ngumpet nyatain kita. Syaratnya kita jangan ngomongin orang tuh. Syaratnya kita juga jangan ngomongin orang. Ya, kita baca ngomongin orang sama aja bodong. Syaratnya kita sendiri jangan suka menceritakan kejelekan aib saudara kita. Ya, orang nggak akan ceritakan kita. Kenapa? Itu kita amalkan basmalah tadi, membaca selawat dan keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jaga lidah kita. Itu jadi orang yang beriman. Kaulan sadida, kita jaga perkataan kita, ucapan kita. Kalau nggak ada diem. Man kana yu'min billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Ya, jadi taruhannya apa? Patokannya iman. Bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, Allah dan Rasulnya falyaqul, katakanlah khairan, yang baik. Kalau nggak ada yang baik, aw liyasmut, diam. Jangan ngomong. Sekarang nggak ngomong di WA mulu. Tuh. Jadi terbaik kita diam aja dah, nggak tahu urusan, diam aja. Itu dia salah satu ukuran, ya, patokan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau selamat, ya. Jadi gampang resepnya, gampang ilmunya. Diri baca basmalah, bubar baca basmalah, baca selawat. Dan Nabi dan keluarga Nabi, insya Allah Allah kirimkan satu malaikat untuk menyumbat orang yang suka menceritakan keaiban kita, kejelekan kita. Masya Allah, begitu ya fadilahnya, utamaannya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu langit dihiasi dengan apa? Dinas samai bil kawakib. Dia langit dihiasi dengan bintang. Ya jainal jannata, surga sekalian bil khur wal qusur, dengan bidadari dan istana. Wal malaikat dihiasi dengan Jibril. Wajayana anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dihiasi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inal kutubi wal Quran, kitab-kitab samawi yang 4 dihiasi dengan Al-Quran. Wazan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi Al-Quran dihiasi dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan basmalah, ada dengan ba. Tuh isi Al-Quran luar biasa. Jadi kita anggap ringan sepele, mari. Kadang-kadang itulah yang bisa apa? Membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang remeh, yang ringan, yang gampang, ya, yang ringan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim kan gampang. Itu memenuhi apa? Timbangan kita, memberatkan timbangan kita. Tasbih. Jadi yang ringan-ringan, yang mudah-mudahan mari kita lazimkan, kita mudawamahkan, kita biasakan untuk selalu kita ucapkan diri kita. Jadi ciri kita kelihatan, ya, orang yang muslim, orang yang mukmin itu kelihatan. Jadi karena ucapannya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Masa pandemi semacam ini hampir 2 tahun buat sekalian, ya.
Kalau kita makin jauh kepada Allah, makin banyak buat kita. Dekatkan Allah. Dekatkan Allah. Jangan bertentangan, bertolak belakang dengan perintah oleh Allah dan Rasulnya, jangan. Ya, kalau masjid ditutup, misalnya ditutup, udah. Dari mana penangkal kita? Gak ada yang doa, gak ada yang selawat, gak ada yang azan. Ya musibah terus, makin banyak terus. Ya para sahabat begitu, karena datang musibah bala, mendatangi masjid, mendatangi musola. Untuk apa? Memunajat kepada Allah. Memarul masjid, memakmurkan masjid, mensyarikan masjid, kemarin dengan korban dan sebagainya. Nah itu penangkal kita dari mana? Jauh dari penyakit, musibah, bala. Hanya takutnya kepada COVID, takutnya kepada virus, sudah kena kita. Di samping kita berusaha ikhtiar dengan protokol kesehatan, dia tambah dekatkan diri kita kepada yang kita bisa, apa kita zikir, apa kita selawat, tasbih, tahlil, istighfar, silakan baca. Ya, silakan baca. Kalau usaha masih kena juga, tuh namanya takdir. Takdir. Kita usaha kok, prokes udah, apa udah, kena juga takdir dari Allah. Ya Allah kita. Kenapa? Sudah laksanakan, maka tambah lagi dengan amalan-amalan, zikir-zikir, wirid-wirid yang sudah kita pelajari, kita baca. Ya, Al-Quran yang tinggalkan surat Al-Baqarah, ayat kursi baca. Ya, ayat kursi baca, banyak. Jangan habis dan sholat di luar sholat baca. Penangkal buat itu juga. Ya, sholat subuh penangkal juga berjamaah. Sedekah kita penangkal juga banyak. Banyak. Jadi kita ya ingin selamat dunia dan akhirat, enggak lain mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, kurban, tuh kepada Allah. Dan alhamdulillah ya berkurban semua. Kenapa taqarrub? Harta semua titipan. Ya begitu keikhlasan Nabi Ibrahim. Kita enggak disuruh anak kita, harta kita. Harta kita. Yang ada sedikit ya alhamdulillah, yang belum bisa juga berusaha. Nah itu buat sekalian. Jadi pada hari ini sama-sama ya situasi dan kondisinya bilang ya kita enggak mau bagi penceramah lain dulu. Kenapa? Situasi kondisi ya lingkungannya masih zona merah, masih banyak saudara kita kiri kanan, masih banyak yang kena. Ya tetap kita menjaga, berusaha berikhtiar dengan lingkungan kita. Ya mudah-mudahan sekali lagi dengan zikir yang kita laksanakan malam ini semuanya mendapat banyak penangkal bermacam bahaya musibah untuk kita sekalian, dan sekali kita yang selalu hadir istiqomah di majelis taklim sentiasa menjadi penangkal untuk kita jauhkan daripada bala musibah bahaya yang tidak kita inginkan oleh sekalian. Enggak lain kita lagi mendekatkan diri menghadap kepada Allah, kita banyak dosa banyak lain. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah bala musibah yang akan terkendangan kita, ya dijauhkan dari bahaya oleh kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.